Mas Joko, what's up? Halo, Sarjana Kripto. Baik-baik. Gimana kabarnya? Kabar baik. Wah. Oke. So, how is going? Wah, shortnya lumayan ya. Ya, ini Masih adalah sih, time short dikit. Moon XBT. What's up, Moon XBT? Yo. Oke guys, jadi kebetulan narasumber kita hari ini luar biasa sekali udah datang dan kita thankful untuk Mr. Joko to actually join us this afternoon and we hope nanti teman-teman bisa mendapatkan insights yang menarik ya, apalagi untuk platform yang baru yang dinaungi oleh apa namanya Moon XBT yang di business development ya Mas ya. Betul. Jadi Mr. Joko akan jelasin apa tuh Moon XBT dan bagaimana nanti kita akan dapat ini spill-spillan rewards dan juga ada campaign terbaru nih yang mungkin teman-teman bisa mendapatkan reward dari situ dan stay sampai akhir ya. Buat teman-teman yang beruntung untuk penanya beruntung akan mendapatkan juga total pool $200 bagi 20 orang menang di akhir live nanti kita umumin. Oke? Oke, let's get to it. Mungkin kita pertama-tama dan paling utama dulu nih, Mas Joko. Kak aja deh, Hmm. Kak Joko. Kak, Hmm. boleh ceritain dikit nggak, Kak Joko itu bisa sampai di Moon XBT ini dan what is your position doing? Oke, Gimana? basically gue kenal kripto itu di 2017 yang masa-masa Bitcoin itu masih harga masih murah-murahnya ya. Jadi that time um, that time bukan bukan 2017 sih. Ke 2018 awal lah itu 2018 awal itu waktu itu ya just sekedar tahu aja oh ini nama kripto, oh ada yang nama Bitcoin, and then after that karena waktu itu di Indonesia exchange-nya baru satu, jadi ya oh ya udah daftar aja seperti itu. Waktu itu kan ya just having tahulah ada yang namanya kripto gitu, tapi masih belum tahu bakal jadi seperti apa gitu. And short story, kemudian di 2020 itu momen yang sebenarnya menjadi U-turn moment ya, di mana waktu itu saya kembali ke hometown dikarenakan di Jakarta waktu itu sedang very uh, chaos banget karena pandemik, and that time setelah balik ke hometown, uh, ya bantu-bantu bisnis keluarga, dan setelahnya itu baru mulai melirik yang namanya kripto lagi karena that time ada begitu banyak project karena momen itu momen yang bullish ya, waktu itu bullish moment, and banyak side job yang saya dapatin, dan akhirnya sampailah saya pengen lebih dalam lagi, dan di side job kan ketemunya decentralized project semua, dan akhirnya saya mencoba untuk mencari centralized exchange, dan akhirnya ketemu dengan yang namanya Moon dan dari sana in the long run akhirnya belajar banyak dari centralization ini sendiri. Ternyata ada hal yang sangat berbeda sekali ya daripada yang ditawarkan oleh decentralized, dan tentunya masing-masing ada plus dan minusnya sih gitu. Oke, so basically dengan konsep apa namanya decentralized, apa namanya kompleksitas yang ada sebenarnya decentralized juga memiliki resistensi sendiri dalam hal penetrasi. Makanya apa namanya institusi-institusi centralized make it simpler untuk orang-orang mengerti dan bahkan biasanya kalau decentralized kan nggak punya badan tertentu ataupun developernya mungkin anonimus segala macam dan jarang sekali melakukan reward-reward yang seperti ini dilakukan centralized action which is at the same time even though ada hal-hal yang mungkin kita harus sacrifice tapi beneficial juga buat user-usernya gitu ya kak ya sehingga kak Benar. Joko juga jadi tertarik lah untuk mengembangkan apa namanya bergabung jadi di centralized exchange. Hmm, 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 Oke, ngomong-ngomong centralized exchange nih kak, kan hmm. dengan apa namanya perkembangan kripto sejauh ini dan juga isu-isu terakhir tentang centralized exchange, can we know more about Moon XBT dan asal muasalnya dari mana, berdirinya kapan dan apa actually visionnya, visi dari Moon XBT ini kak? Oke, basically Moon SBT ini founding dari Hong Kong ya. Jadi
ini sebenarnya salah satu exchange yang berasal dari China, but uniknya mereka gedenya malah di Vietnam seperti itu. Hmm. Jadi currently MoonXBT ini adalah top 3 exchange yang digunakan oleh masyarakat di Vietnam dan juga menjadi salah satu katalis untuk penetrasi kripto tentunya di Vietnam karena di Vietnam itu sangat terkenal sekali dengan yang namanya GameFi. So salah satu hal yang dibantu oleh MoonXBT di Vietnam itu adalah edukasi tentang blockchain dan juga tentang project-project kripto yang berhubungan dengan GameFi juga. So dari sana akhirnya MoonXBT ini mulai ingin mengembangkan sayapnya ke Southeast Asia, salah satunya adalah Indonesia. Dan di Indonesia sendiri itu juga kita itu baru baru mulai lah baru starting, belum belum sampai gimana gimana banget karena kita juga di setiap regional kita juga pasti akan menyelaraskan dengan aturan-aturan yang berlaku dan kita juga mempelajari setiap yang boleh dan yang nggak boleh sebenarnya di sini. So makanya untuk teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali tahu, oh ada yang namanya SWT ya, ya karena kita belum terlalu getol sekali dengan yang namanya promoting monesbiti. Tapi tentunya menjadi sebuah visi ya, visi di mana monesbiti itu ingin memberikan uh, experience yang paling sederhana untuk para trader dan investor yang ingin berdagang kripto tentunya. Karena kalau kita lihat ya rata-rata exchange itu mereka tuh punya UX yang sangat kompleks sekali sehingga sometimes ketika kita ingin ingin berdagang misalnya itu satuan yang ditampilkan itu bukan satuan stablecoin tapi yang ditampilkan itu adalah satuan crypto token ataupun koin kayak gitu. Nah, it's not that easy dan juga uh, saya juga pernah nyoba beberapa exchange itu bahkan untuk take profitnya itu sedikit pengaturan take profit dan stop lossnya itu sedikit berbeda ya. Jadi not that easy dan dari sanalah MoonXBT ini ingin memberikan kemudahan. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah dengan memiliki likuiditas yang cukup tinggi sehingga setiap order yang kita submit itu selalu akan terexecute dengan cepat dan juga kita memiliki leverage trading juga ya tentunya bukan hanya spot trading, leverage trading juga tersedia dan itu starting leverage-nya itu dari 1 kali. Jadi sometimes ada orang-orang tertentu yang ingin melakukan derivative trading tapi mereka itu nggak mau pakai leverage-nya sakit sekali. Jadi mereka bisa coba dari starting 1 kali dan juga margin yang bisa digunakan itu startingnya juga dari $1. Nah, jadi untuk yang lainnya mungkin they are starting like 10x leverage dan minimal marginnya itu 10 USD. But in our platform semua starting dari 1 dan juga leverage-nya 1, marginnya 1 kayak gitu. Wow, jadi benar-benar MoonXBT ini chasing retail users ya kak, apalagi dengan penetrasinya ke Indo gitu maksudnya ya. Benar sekali. Oke, nah kak, dengan masuknya MoonXBT ke Indo nih kak, apakah tidak takut bersaing dengan exchange yang sudah ada kak, apalagi di Indo yang mungkin udah ada beberapa pemain yang sudah kuat nih kak? Hmm. Jadi kalau kita bicara persaingan, ya every market selalu ada persaingannya lah. Jadi um, kita dari sisi monesbiti ya kita tidak perlu takut dengan yang namanya bersaing. Kalau takut dengan yang namanya bersaing artinya kita nggak pede dengan diri sendiri, dengan produk sendiri seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam satu market, tentu market itu kita sudah melakukan riset siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya, siapa juga kompetitor-kompetitor utamanya, kemudian apa saja yang bisa ditawarkan oleh kompetitor dan juga ketika dibandingkan dengan produk kita sendiri, apa sih yang menjadi selling point terbaik yang bisa ditawarkan dan belum ada di kompetitor gitu. Jadi ketika masuk ke dalam market Indonesia salah satunya jujur kita nggak takut untuk bersaing. Setiap market pasti punya kebutuhannya masing-masing. So
dari sisi kita ingin dari Monesbiti kita ingin garap agar masyarakat Indonesia itu bisa reach out derivative trading dengan lebih mudah kayak gitu. Jadi bayangkan ketika kita dipermudah untuk doing something ya, of course everyone akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam ekosistem kripto itu sendiri. Nah, jadi dari sisi kita ingin doing education, doing workshop, doing something yang bisa kita lakukan yang so far yang sudah bisa kita lakukan adalah simplify the experience of trading. Dan juga tentu saja berbarengan dengan partner-partner yang ada, salah satunya juga secara kripto, we will do a lot of education regarding about blockchain dan juga how to improve terutama crypto ekosistem di Indonesia juga. Seperti itu. Oke, menarik banget nih ya kayak. Dan hal yang paling menarik adalah sebagai pemain baru sejauh ini MoonXBT cukup agresif dengan penetrasi di market dengan beberapa international partnership yang dilakukan oleh MoonXBT. Kak, boleh tahu nggak sih international partnership semacam apa sih yang saat ini sedang MoonXBT garap atau sudah dikerjakan, Kak? Oke, kalau dengan partner-partner internasional, salah satu yang sudah kita garap bareng, kalau di Vietnam ya, di Vietnam itu kita dengan Axie Capital, kita udah bergandengan tangan dengan mereka untuk memberikan akses yang lebih jauh lagi kepada para usernya untuk bisa mencoba trading di MoonXBT. Dan juga ada lagi untuk sisi keamanan, kita bekerja sama dengan Fireblock untuk memberikan security measurement terhadap setiap wallet dari user-user yang ada di MoonXBT. Baik itu active user ataupun passive user, sama-sama kalian akan mendapatkan security level yang sama. Dan itu juga diawasi langsung oleh tim Fireblock. Dan juga yang kedua itu adalah setiap exchange itu kan khususnya untuk saat ini mereka itu perlu diaudit total ya. Nah, MoonXBT sendiri itu juga sudah bergandengan bareng sama Certic untuk melakukan auditing terhadap setiap bagian programming yang ada di MoonXBT dan juga in the upcoming update dan fitur-fitur terbaru yang akan launching ke depannya. So, totally kita kerjasama dengan institusi yang tentu memberikan benefit lebih kepada MoonXBT dan juga user-user. Selain itu, kita juga terregulasi ya. Actually kita mendapatkan license di Kamboja karena di Kamboja ini hanya ada 2 exchange sebenarnya yang terregulasi, yaitu Binance, yang kedua adalah kita. Dan tentu dengan level security yang diinginkan oleh government itu pasti berbeda dengan yang biasa diterapkan oleh unregulated exchange ya. Government itu sangat sangat sulit sekali level security-nya dan juga berbagai requirement lainnya yang sangat sulit sehingga ketika saat ini kita sudah mendapat license itu berarti MoonXBT itu nggak main-main lagi dengan yang namanya salah satunya security, yang kedua itu juga dengan every communication flow di dalamnya dan juga bagaimana handling the user asset di dalam MoonXBT juga kayak gitu. Oke, jadi secara partnership sebenarnya usaha yang dilakukan MoonXBT juga sedang mencari license di tempat-tempat negara-negara tertentu, salah satunya Kamboja yang udah. Susah nggak sih kan dapat license itu? Sangat susah sih. Itu hitungan tahunan sebenarnya untuk dapat license. Karena dari government sendiri juga perlu ngaudit lagi. Kemudian government melihat bagaimana interaksi kita sebagai sebagai institusi terhadap usernya, bagaimana kita handling customernya, ketika ada masalah, bagaimana handling permasalahannya sampai tuntas, dan SLA kita berapa lama dan segala macam itu semua dicek sama government. Jadi bukan hanya soal security walletnya saja, tetapi bahkan sampai ke operation level dan bahkan sampai ke communication level juga itu semua dilihat oleh government. Jadi it's not that easy untuk mendapat license sejujurnya. Oke, dan itu takes a lot of work ya, karena secara proses untuk mengakses sebuah operational business, apalagi untuk bisnis yang baru,
emang takes 1 to 2 years untuk proven apakah misalnya di crypto itu kan resikonya lumayan tinggi ya untuk mau proven itu 2 years of time frame lah minimal ya, apakah dia survive di bear market atau enggak gitu ya. Karena banyak banget nih yang terakhir apakah sebuah bisnis itu solvent atau enggak ketika when it hits the hardest lah intinya gitu ya. Dan I think XBT sebagai pemain baru masih punya semangat juang yang tinggi untuk actually proven themselves to be actually apa namanya exchange yang benar-benar kredibel dan bisa dekat sama target usernya, which is the retail market at the very first place. Nah, Kak, melihat dari sisi point of view users nih Kak ya, aplikasi Moon XBT ini lumayan simple ya, dan juga kalau misalnya udah biasa ngepakai itu udah mulai gampang cara apa namanya user interface-nya lah. Nah, bisa nggak Kak jelasin ke kita nih ya sebagai orang yang masih baru yang tahu tentang Moon XBT, kelebihan dari Moon XBT ini apa aja nih Kak? Oke, kelebihan yang sudah tadi saya mention itu adalah dari sisi leverage-nya. Nah, dikarenakan Monesbiti ini salah satu produk yang cukup cukup flagship ya di Monesbiti sendiri, ada derivative trading. Jadi yang ditawarkan oleh kita itu salah satunya adalah leverage paling kecil yang ada di dunia. Jadi dari semua exchange kita bisa compare itu leverage yang ada satu kali kemungkinan besar hanya ada di Monesbiti. Dan juga untuk margin, mungkin sudah ada kali ya, tapi kita mungkin adalah salah satu yang pertama memberikan margin dimulai dari 1 USD sejak pertama kali Monesbiti ini founded gitu. Jadi leverage yang pertama satu kali, dan yang kedua adalah margin 1 USD. Dan nggak kalah penting adalah dari sisi copy trading. Nah, dari sisi copy trading ini kita memberikan pengalaman yang super simple juga, just one click copy trading, sehingga Anda sebagai user itu tidak perlu ibaratnya nggak perlu setting yang aneh-aneh gitu. Karena di Monesbiti, once ketika kita pengen mencoba copy trading, they just click copy and then they set the margin, how much margin yang mereka inginkan untuk dibuka ketika copy trade master itu membuka posisi seperti itu. So everything will follow the strategy of the master trader. So it's very simple. You don't need to think anything, just think your money management kayak gitu. Nah, selain daripada itu juga kedepannya MoonXBT pasti tetap akan menelurkan berbagai inovasi yang ada, dan yang pastinya yang teman-teman bisa akan dapatkan itu adalah likuiditas yang cukup tinggi di MoonXBT, karena itu yang paling penting sebenarnya, di mana ketika Anda memiliki likuiditas yang tinggi, maka setiap order yang user masukin itu pasti akan tereksekut dengan sangat cepat. Dan this kind of things itu ya sebenarnya bisa dibilang almost every market ada, tapi MoonXBT salah satu yang di-highlight oleh salah satu institusi juga di luar sana sebagai salah satu pemain baru dengan likuiditas tertinggi yang bisa dikenal lah ceritanya seperti itu. So basically kita sangat concern sekali dengan yang namanya the simplest thing, the easiest thing ya kan untuk para user. Dan kalau misalnya ternyata teman-teman dari sarjana kripto, kalau misalnya udah nyobain MoonXBT and there's a kind of feedback, ya kan teman-teman juga bisa give the feedback towards our social media, DM aja, nanti bakal dikirimin ke tim produk untuk kita bisa improve the produk bareng-bareng kayak gitu. Kalau kita trading itu sering ada kayak muncul candle ting gitu, tau gak sih, kayak oligarch gitu, somehow itu have to be fixed untuk demi kenyamanan sih. Dan juga harus adanya apa namanya column search dari koin sih, jadi nggak Oke. Oke. Anyway, yeah, so basically untuk bare minimum MPV MoonXBT is quite easy to use so far, dan juga untuk tradingnya gampang lah ya, untuk orang-orang yang entry level masih bisa mudah dimengerti. Paling here and there emang karena exchange baru, I think a lot of improvements to be done, but you guys already delivered the MPV product. Anyway,
Kak, ngomong-ngomong tadi Kak Joko ngobrolin soal spot dan apa namanya kontrak trading lah, liquid trading. Bedanya kalau misalnya spot, liquid contract sama perpetual swap tuh apa sih Kak? Oke, basically spot trading itu adalah kita trade the aset ya. Jadi kita melakukan perdagangan untuk pembelian dan penjualan asetnya langsung seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kategori yang kedua yaitu derivative trading, di mana di Monesbit itu terdapat dua, yaitu ada liquid contract dan ada perpetual. Nah, kalau teman-teman sering menggunakan exchange besar lainnya, nah itu sebenarnya produk mereka adalah perpetual. Ya, di mana teman-teman bisa melakukan perdagangan, you guys can open the position and ya bisa ditahan selama-lamanya gitu, sampai si exchange-nya tutup operasi gitu. Jadi makanya nggak heran untuk teman-teman, sometimes kita bisa melihat di market itu ada yang share PNL itu sampai 5.000%, sampai 10.000%, atau bahkan sampai 100.000%, karena itu adalah perpetual. Jadi perpetual ini tidak memiliki limit atau limitless profit ya, dan tentu saja nggak hanya profitnya, tapi juga loss-nya juga limitless teman-teman. Jadi Ya. teman-teman hati-hati ya bagaimana using the perpetual product. Nah, kalau di liquid contract itu adalah simplified product daripada perpetualnya, yaitu teman-teman bisa menggunakan liquid contract itu dengan limitasi tertentu. Misalnya contohnya untuk profit hanya bisa sampai 500%, and then juga untuk loss-nya itu maksimal 99%. 90%, sorry. Nah, so di sisi Mones BB, kita juga menyalurkan sebuah produk yang bisa membantu Anda untuk mengontrol kerugian Anda, seperti itu. Bayangkan kalau Anda floating loss sampai 1000%, gimana caranya itu balikin? Kayak gitu kan. Jadi Ya. liquid contract itu akan sangat membantu teman-teman untuk trading trading dengan apa ya, dengan kelegaan, dan yang kedua juga dengan liquid contract Anda bisa fast trading tentunya, karena mostly teman-teman di market banyak juga trader-trader yang lebih menggunakan liquid contract itu untuk scalping dan fast trading kayak gitu. Jadi bentuk dari kepedulian Moon XBT terhadap users lah ya. Jadi di mana untuk melimitasi apa namanya resiko yang ada, karena kalau misalnya kita trading biasanya kita selalu memikirkan tentang cuan gitu ya. Tapi ketika loss nggak tahu ngapain gitu ya. Floating loss dibiarin gitu kan. Dan kita melihat bahwa di Moon XBT ada langsung TP dan SR itu adalah suatu kewajiban gitu. Jadi kayak apa namanya, ini kalau misalnya sebagai orang yang awam mungkin langsung bisa untuk men-setting ya. Jadi kayak asalnya di berapa segala macam secara wajib di awal harus diisi. Tinggal pilih persen. Kalau misalnya exchange lain mungkin tidak wajib walaupun fitur itu ada. Jadi I think untuk dari apa point of view ini, I think Moon XBT cukup peduli sama usernya terkait potential loss itself. Jadi kita bisa jadi trader yang lebih mindful untuk benar-benar memikirkan strategi gua nih ke depan kalau misalnya things goes against my will ataupun things against expectation, itu di berapa risikonya, dan kita bisa trade lagi untuk mencoba apa namanya chancesnya kita. Anyway, that's the case untuk spot, liquid dan juga perpetual swap, guys. Nah, Kak, kalau misalnya secara apa namanya listing coin nih Kak, ada pertanyaan Hmm. dari users nih. Apa sih Hmm. kriteria XBT dalam listing coin Kak? Oke, dalam tentu saja satu hal yang akan kita perhatikan ya dari tentang listing coin itu adalah dari utility dan juga ekonomiknya sendiri. Karena salah satu poin-poin yang harus kita perhatikan sebelum koin tersebut listing di MoneSBT itu adalah apakah ini bakal merugikan in the long run atau tidak, kayak gitu. Karena jangan sampai ketika MoneSBT listing aja, tapi ketika dibeli user malah projectnya rampung kayak gitu. Nah, inilah di sini di mana kita tetap akan melakukan review setiap request listing. Kita akan review untuk produk-produk yang benar-benar
memberikan dampak yang jelas ya tentang kegunaan daripada si token itu. Dan juga yang kedua adalah dari sisi ekonomiknya itu memang make sense kayak gitu, karena kalau dibilang wah dia punya reward terlalu gede dan juga minting daripada token yang tiba-tiba bisa out of nowhere tiba-tiba bisa minting seperti itu berarti kan very dangerous banget ya, dan itu bisa nge-liquid every user yang memiliki token tersebut. So um, kita benar-benar sangat berhati-hati sekali untuk melihat itu. Dan juga tentu kalau untuk listing di MoonXBT, we have a lot of interesting package yang teman-teman bisa dapetin, di mana teman-teman juga bisa mendapatkan marketing support dan every possibilities untuk teman-teman juga bisa diperkenalkan ke market di luar Indonesia juga, seperti itu. Oke, jadi sejauh ini apa namanya secara spot listing dan token listing adalah di bagaimana koin mungkin karena apa namanya tidak menjamin juga ya kayak ya, misalnya nih terakhir-terakhir nih koin yang apa namanya secara project bagus top 10 gitu ya tiba-tiba somehow some ways Hmm. out of nowhere bisa juga jadi sesuatu yang mengerikan ya untuk baik itu dari untuk individu ataupun impactnya ke seluruh industri kripto. Jadi benar-benar untuk mindful ya teman-teman ya selain dari proteksi dari exchange yang benar-benar filter tentang terkait listing coin, tapi juga sebagai individual I think I have to do our own research and then manage our own money just in case apa namanya kita loss gitu-gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya apa gitu. Anyway, that's the case untuk spot listing. Dan kita move untuk ke pertanyaan selanjutnya di mana MoonXBT ini sejauh ini masih ada di Indonesia dan juga Vietnam, which is their users tuh bignya di Vietnam. Kak, boleh tell us more about Vietnamese market and what type of thing that you wanted to implement in Indonesia market, Kak? Dan apa bedanya Vietnam market sama Indonesia market? Oke. Satu ciri khas yang sangat unik yang ada di Vietnamese market itu adalah adoption daripada kriptonya sendiri. Jadi jujur di Vietnam itu hampir 80% daripada masyarakatnya itu sudah mengenal yang namanya kripto. Dan 80%. Dan di sana itu bahkan government itu memberikan kemudahan tentunya untuk setiap project-project lokal untuk bisa go global dari sisi support, baik itu sisi marketing ketika diperkenalkan ke acara-acara resmi kenegaraan yang berhubungan dengan bisnis dan kripto. Dan juga tentu di sana juga user-usernya itu udah very capable gitulah ceritanya, karena dari sejak awal yang mereka coba itu langsung GameFi kayak gitu. Jadi dari sejak awal they are adopting GameFi as one of their daily life income bahkan, dan itu sempat masuk berita kan di mana banyak orang di Vietnam itu secara masif melakukan resign massal Ya, untuk melanjutkan karir mereka di dunia GameFi. Dan apakah itu masih berjalan dan berlangsung? Jawabannya iya, masih berjalan dan masih berlangsung. Dan bahkan ada begitu banyak project-project lainnya, nggak hanya GameFi only, di sana juga bahkan ada kayak health kayak they are managing people's fund untuk masuk ke derivative market. Nah, ini very unique karena belum pernah ada di Indonesia fund manager yang masuk ke derivative market seperti itu. Jadi I see the growth of the crypto itself, dan di dunia finansialnya, GameFi-nya, di dunia industrialnya itu sangat-sangat impresif banget, dan saya sangat berharap sekali untuk um,
similar things itu bisa terjadi juga di dunia ekosistem kripto di Indonesia. Karena jujur saat ini kalau kita kita tanya apakah banyak nama-nama besar daripada crypto project di Indonesia yang go global, jawabannya belum banyak kayak gitu. Hanya segelintir dan juga itu pun mereka itu udah dalam kutip berdarah-darah ya untuk they are surviving in the first place, and then mereka pitch ke dunia luar untuk mereka memperkenalkan Indonesia dan crypto ekosistem di Indonesia-nya kepada dunia luar. It's not easy, dan disinilah Moon SBT ingin ngebantuin banget kalau di sini ada project owner dan Anda ingin um, doing a lot of things dan Anda ingin go internasional, just DM us, kita akan bantuin apa yang bisa kita lakukan bersama sehingga Anda juga bisa diperkenalkan ke dunia internasional. Because from my side, sebagai sebagai orang Indonesia juga, of course saya akan memprioritaskan project Indonesia untuk go internasional, especially kalau project internasional itu very very good with a very very nice utility seperti itu. Dan Iya. juga di Asia, um, we have a very big vision. Kita ingin kalau bisa semua negara Southeast Asia ya kita dapat license, dan we are in a progress to make it happen. So stay tuned with us. Setelah itu Thailand dan Singapura kalau nggak salah. Tapi Singapura itu nggak terlalu berkembang karena memang regulasinya super ketat sih. Gitu. Hmm. What's the difference Kak dari setiap region ini? Kenapa Vietnam itu yang kayak oke secara kayak dia itu nggak terlalu dibandingkan Singapura ya sih, ataupun Thailand yang kenapa Vietnam? What's the difference between us and them gitu? Kalau bisa saya lihat sih gini, kalau kita lihat dari ini teman-teman mungkin juga ingin tahu ya, uh, one of the important point yang dibahas di G20 itu ada tentang transformasi digital. Nah, salah satu bagian dari transformasi digital adalah digital ekonomi. Dan kripto itu sebenarnya termasuk dari bagian dari digital ekonomi. Nah, mungkin ya ini masih dari point of user yang melihat negara Vietnam, di mana mungkin di sini government-nya melihat bahwa digital ekonomi melalui kripto adalah sebuah langkah yang tepat sehingga mereka benar-benar ngedevelop market mereka untuk tidak anti kripto, bahkan bank sentral mereka itu sangat mendukung untuk perkembangan kripto di sana kayak gitu. Jadi uh, I don't know how bagaimana caranya mereka bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, tapi yang bisa saya lihat adalah market yang berkembang, berarti di sini dari sisi stakeholder dan juga regulator mereka melakukan hal yang tepat berbarengan sama berbarengan sama project owner ataupun juga dengan stakeholder dari crypto itu sendiri sehingga market-market itu bisa berkembang jauh kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti tidak perlu diregulasi secara ketat. Eh, jangan salah, karena kalau misalnya nggak diregulasi secara ketat, maka akan terjadi seperti yang ada di Amerika sana, seperti FTX runtuh, dan juga kemarin-kemarin itu di Korea ada Luna yang runtuh juga seperti itu. Iya. Oke, kalau misalnya kita ambil dari point of view itu, Kak, menurut Kakak dari segi kualitas project, Indo sendiri itu apa yang perlu di-upgrade, Kak? Oke, uh, kemarin saya ada ngobrol ya, baru minggu ini juga sih, kemarin itu ngobrol sama one of the project owner. Um, kripto yang di develop itu sangat bagus banget utility-nya, karena jujur ketika saya dengar presentasi daripada si kripto ini, keren juga ya, ini bisa dipakai kemana aja nih, bahkan di level government aja itu bisa adopting crypto crypto project ini untuk digunakan sebagai sebuah alat bantu terhadap maybe operation of some part of the government gitu juga kayak gitu. Dan satu hal yang saya temukan adalah funding. Nah, di Indonesia sendiri untuk funding itu sangat sulit sekali karena belum ada visis, terutama visis-visis yang sudah ada di Indonesia itu belum semuanya ingin berinvestasi di project crypto. Dan bahkan yang saya temukan visis luar negeri yang berinvestasi ke project crypto.
Nah, jadi kalau menurut saya di sini mungkin ada baiknya kita kayak perlu bikin crypto festival kali ya. Kita bikin crypto festival untuk every project can present their self, and then kita undang juga fisik-fisik yang ada untuk mereka bisa melihat bahwa this opportunity bisa digarap as long as jangan melihat itu sebagai sisi wah ini kebanyakan skema Ponzi ya, karena ya namanya juga market baru gitu ya, pasti semua hal itu pasti harus kita bentuk dan kita pasti akan menemukan berbagai obstacle, tapi itu tidak menurunkan semangat kita untuk bisa mengembangkan industri kripto ini karena the future of crypto is very bright seperti itu. Dan bayangkan once everyone using crypto as everything ya di dalam kehidupan sehari-hari, it will make us very easy kayak gitu. Menarik, menarik. Jadi sebenarnya, tapi apa namanya, meskipun dengan segala yang ada kita masih lack of apa namanya funding juga ya kak ya. Tapi gimana mau di funding kak? Kalau misalnya secara kualitas mungkin kita juga perlu banyak di upgrade nih kak, karena banyak yang Betul. cari funding, tapi secara segi execution-nya mungkin masih lemah gitu ya. Jadi kayak makanya ada stigma untuk project lokal-lokal itu kayak cukup apa negatif gitu ya. I think itu jadi salah satu aspek yang mungkin kita juga sama-sama pengen apa namanya push out sebagai mungkin sebagai Moon XPT, sebagai sarjana crypto ataupun sebagai yang lain-lain di bidangnya masing-masing. I think ya itu something sesuatu aspek yang kita juga pengen pengen melihat ke dalam 5 sampai 10 depan bisa jadi kayak Vietnam gitu ya, yang sekarang udah ribuan katanya proyeknya dan juga secara penetrasi kata Kak Joko juga sampai 80% dan that's very good gitu. Nah, Kak, ngobrol lagi tentang Moon XBT. Um, do you think we have to do some campaign untuk Indonesian audience, dan kita baru luncurin campaign, boleh jelasin nggak Kak campaign apa ini dan bagaimana user hari ini nih spesial yang nonton mungkin, dan juga nanti teman-teman setelahnya kita akan umumin juga di platform yang kita miliki. Apa sih Kak platform yang namanya campaign yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu depan Kak? Oke, jadi untuk teman-teman, saya percaya teman-teman pasti udah sering ngeliatin ya bahwa Sarjana Crypto itu publish, ayo ikutan cobain Moon XBT and everything else. Dan kita nggak hanya berdiam diri juga teman-teman, kita juga ingin teman-teman untuk menikmati menggunakan platform Moon XBT. Nah, salah satu campaign yang akan kita luncurkan bareng-bareng hari ini itu adalah teman-teman bisa memenangkan prize pool sebesar 21.500 USD, di mana teman-teman itu hanya perlu ini. Jadi ada beberapa poin ya yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama itu jangan lupa untuk teman-teman itu berada di Telegramnya Sarjana Crypto. Itu dulu. Telegramnya baik itu grup discussion maupun di channel. Yang kedua itu juga Anda harus tergabung di grup discussion dan juga channel MoonXBT di Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja bergabung di sana. Kemudian teman-teman itu harus melakukan pendaftaran akun itu menggunakan linknya Sarjana Crypto. Kalau menggunakan link lain, saya tidak menjamin Anda bisa mendapatkan hadiahnya. Tapi Anda harus menggunakan link Sarjana Crypto. Kemudian lakukanlah KYC. Nah, KYC ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena MoonXBT ini juga berdasarkan regulasi dari license yang kita dapatin, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita tahu siapa customer kita, karena salah satu poin yang harus kita ikutin adalah tentang anti money laundry policy kayak gitu. Jadi Anda harus melakukan KYC agar Anda bisa menarik setiap profit dari trading yang sudah Anda dapatkan. Kemudian juga ada formulir yang Anda harus isi, which is itu hanya MoonXBT UID-nya aja. Di sana nanti kita akan ngecek Anda sudah melakukan berbagai rules yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi nanti di sana Anda bisa dapat rewardnya. Nah, untuk eventnya sendiri itu adalah event deposit and event trading. Jadi untuk teman-teman, karena event ini diadakan selama dari tanggal 19 ya, starting hari ini sampai 3 Desember, teman-teman itu nanti akan
ada tugasnya, yaitu melakukan deposit and then melakukan trading. Nah, kalau teman-teman hanya ingin melakukan deposit only dan setelah itu Anda nggak mau ngejar trading volume requirement-nya, Anda tetap dapat hadiahnya, yaitu sebesar 5 USD trading bonus. Nah, di sini yang Anda perlu lakukan hanyalah satu kali open posisi dan habis itu close, selesai. Nah, jadi and after that Anda teman-teman juga masih bisa nge-redeem reward yang datang dari platformnya sendiri. Jadi Anda bisa dapat reward dari campaign, Anda bisa dapat reward dari platform. Nah, setelah itu nanti akan ada berbagai levelnya, nanti akan di-share oleh tim Sarjana Kripto. Di sini kita juga sudah menyediakan landing page untuk teman-teman bisa baca secara in detail, di mana tiernya itu total ada 7 level, dan teman-teman bisa nyobain hingga teman-teman bisa mendapatkan reward per orangnya up to 250 USD. Jadi total reward yang disediakan ini adalah 21.500 USD. Nah, jadi nanti setelah itu teman-teman nggak perlu khawatir, we make it very easy, di mana setiap requirement-nya ini selama periode campaign teman-teman bisa melakukan yang namanya akumulasi, baik itu dari sisi deposit maupun dari sisi trading volume. So nggak perlu langsung jeblas kayak gitu ya. I know it's not an easy time, pasti teman-teman ada juga yang terkena imbas dari FTX. So we make it simple, akumulasi aja selama periode campaign. It will nanti dari sana teman-teman tinggal hitung aja. Oh, aku udah mau akumulasi depositnya berapa, oh aku udah melakukan akumulasi trading volume-nya berapa. Dan setelah itu nanti setelah event berakhir, ya kan, nanti kita dari sisi Monesbit akan melakukan check and recheck terhadap setiap data yang masuk. And then setelah itu 7 hari maksimal kita akan memberikan reward-nya. Dan reward ini dalam bentuk trading bonus yang Anda bisa pakai untuk melakukan trading juga. Same as USDT tapi tidak bisa di withdraw. Nah, seperti itu. Hopefully ini bisa membantu teman-teman untuk trying the platform and enjoy the platform itself. Gitu. Iya, sampai 21.500 loh untuk campaign pertama ini sama Moon XBT. So, nanti teman-teman kalau misalnya kurang jelas dari penjelasan Kak Joko, kita akan coba bikin lebih brief yang detail sehingga teman-teman bisa dapat instruksi yang lebih clear ya secara tertulis. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi terkait Moon XBT, teman-teman bisa join grup Telegramnya Moon XBT Indonesia, Twitter, dan juga bisa ke Instagramnya mereka, tinggal klik di atas, nanti Moon XBT _Indonesia. If you guys also have opinions, you can join Sarjana Kripto juga channel. Nanti kita akan direct untuk ke channelnya Moon XBT Indonesia. Jadi teman-teman sangat terbantu dari segi aspek-aspek mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dari hal-hal yang kita sampaikan hari ini. Dan dari Kak Joko mungkin Kak ada closing speech Kak untuk Moon XBT sendiri atau mungkin pesan-pesannya buat crypto trader in general Kak. Oke, dari saya sendiri mewakili MonesBT, thank you so much untuk teman-teman yang sudah mau mencoba dan sudah mau mengenal MonesBT. We are very appreciate banget karena I know in Indonesia it's not easy untuk mendapatkan tempat sebagai pemain baru. Tapi kita percaya bahwa ketika MonesBT itu datang dengan niatan untuk membantu crypto ekosistem di Indonesia semakin baik, we believe that everyone will come to us and everyone will hand on hand dengan kita juga untuk mengembangkan industri kripto di Indonesia. So lakukan trading dengan smart, ya kan, money management dengan baik, dan juga jangan sampai greedy karena greedy bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Ingat bahwa harga Indomie udah naik guys, jadi gak murah-murah banget meski mau hidup hemat. Iya, itu dia ya guys ya. Thank you Kak Joko atas penjelasan hari ini. Mungkin kita nanti next month akan ada live lagi dan let's see campaign apa yang kita akan lakukan untuk nextnya. Tapi untuk teman-teman, mumpung campaignnya baru dibuka hari ini, let's join the campaign and reap the rewards. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kerjasama Sarjana Kripto dan Moon XBT. Dan kita berharap bahwa Moon XBT bisa terus melakukan penetrasi di market-market terkait, terutama market Indonesia. And hopefully we can stay working together at least in the very next few months. Then we can help you guys untuk penetrate ke Indonesian market. Let us know if you guys need any help.
and let's go from there anyway. So thank you Kak Joko atas waktunya. Thank you for your time. It's very insightful and fruitful information from your side. Dan semoga nanti kita bertemu dalam sisi yang lebih baik ya. Semoga udah bulan nanti next month gitu. Okay, everyone can actually make money easier rather than this kind of thing, in this kind of market situation. Dan hopefully semua stay safe. Semoga portfolio-nya aman. Sehat selalu. Bye bye. Thank you Kak Joko. Thank you guys. Thank you.